Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Musarofah, dosen tetap di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis yang merupakan mata kuliah dasar dan wajib bagi semester 2. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dilakukan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah pengantar bisnis memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai aktivitas bisnis dan fungsi-fungsi utama dalam manajemen. Mahasiswa diperkenalkan pada berbagai bentuk badan usaha, lingkungan bisnis, kewirausahaan, tanggung jawab sosial, serta strategi dan perencanaan bisnis sederhana. Tujuan utama mata kuliah ini adalah menumbuhkan pemikiran kritis, adaptif, dan kreatif terhadap fenomena bisnis kontemporer. Adapun CPL mata kuliah yang dibebankan prodi yakni dari aspek sikap. S9 menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. S10 menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Dari aspek keterampilan umum, KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan keahliannya. KU10 mampu mengidentifikasi peluang, tantangan, dan risiko bisnis. Dari aspek keterampilan khusus, KK1 mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan manajemen dan kewirausahaan. KK4 mampu membangun dan melangsungkan usaha mandiri dengan menerapkan prinsip kewirausahaan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku. Sedangkan dari aspek pengetahuan, B1 menguasai konsep dan teori dasar ilmu ekonomi, manajemen, dan organisasi secara komprehensif. Kedua, menguasai konsep kewirausahaan serta metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan manajerial. Untuk CPMK dari mata kuliah ini, terdapat 5 CPMK. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan tujuan bisnis serta peran bisnis dalam masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu membedakan berbagai bentuk badan usaha dan struktur hukumnya. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan peran fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan bisnis. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan bisnis dalam faktor-faktor yang mempengaruhi operasional perusahaan. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan mengembangkan ide bisnis sederhana. Materi yang nantinya akan dibahas selama 1 semester dalam mata kuliah ini yakni konsep dasar bisnis, tujuan dan peran bisnis, bisnis dan ruang lingkupnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial, bentuk-bentuk badan usaha, kepemilikan bisnis, manajemen dan organisasi, budaya organisasi, ekonomi bisnis, komunikasi bisnis dan kewirausahaan, inovasi dan kreativitas dalam bisnis, serta penyusunan rencana bisnis sederhana. Dalam proses pembelajaran, saya sangat menekankan pada aspek penyampaian materi yang sistematis, komunikatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya berusaha merancang pembelajaran yang menarik dengan memadukan metode ceramah interaktif, studi kasus, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran Canva, video pembelajaran, dan platform LMS. Tujuan saya adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks dunia nyata dan profesi mereka ke depan. Selain itu, interaksi antara saya dengan mahasiswa menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran. Saya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat baik secara langsung di kelas maupun melalui media daring seperti forum diskusi dan grup komunikasi berupa WA Group. Saya percaya bahwa pembelajaran yang efektif lahir dari keterlibatan aktif mahasiswa, bukan sekedar satu arah dari dosen ke mahasiswa.
Oleh karena itu, saya juga terbuka terhadap umpan balik mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Dalam aspek asesmen, penilaian saya menerapkan prinsip yang adil, transparan, dan mencerminkan kompetensi yang diharapkan. Penilaian saya tidak hanya berbasis ujian akhir, tetapi mencakup partisipan di kelas, tugas individu dan kelompok, presentasi, serta proyek akhir. Saya juga menyampaikan rubrik penilaian di awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui standar penilaian yang digunakan. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengukur dan meningkatkan performa mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Saya yakin bahwa dengan mengedepankan delivery yang aktif, interaksi yang hangat, dan asesmen yang objektif, proses pembelajaran akan menjadi bermakna, membentuk karakter mahasiswa yang kritis dan inovatif serta beretika. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat aktif kolaboratif, yakni dengan case-based learning, pembelajaran berbasis studi kasus nyata, project-based learning, berupa tugas proyek pengembangan ide bisnis sederhana, kolaboratif learning, diskusi kelompok, presentasi, dan forum pada nantinya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yakni beberapa buku pengantar bisnis karangan dari penulis terdahulu serta artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan pokok pembahasan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan zaman pada masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis di materi ketiga. Monggo bisa disaksikan bersama. Oke, selamat siang semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, untuk pertemuan pada siang menuju sore hari ini, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kedua kalinya, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah, karena berkat bimbingannya lah kita dapat selalu berada di jalan yang diridhoi Allah, yakni syariat agama Islam. Baik, untuk siang hari ini kita kembali lagi di pertemuan pengantar bisnis ya. Nah, untuk materinya nanti terkait bisnis, tujuan bisnis, dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari di siang hari ini dapat memberikan suatu manfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum masuk di materi ini, kita flashback kembali di materi minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat kemarin kita bahas materi apa? Kemarin kita bahas terkait peran bisnis, tujuan bisnis ya. Jadi bisnis itu memiliki peran sebagai penggerak perekonomian Indonesia ya. Terus sebagai pendapatan bagi pelaku usaha dan sebagai kontributor pendapatan negara juga. Selain itu juga peran bisnis itu mendorong inovasi kreatif ya. Nah, itu terkait peran bisnis yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Atau ada yang mau ditanyakan terkait materi kemarin? Saya mau tanya, Bu. Tanya Itu, apa? Bu, terkait dengan apa? Bagaimana untuk menyeimbangkan antara tujuan bisnis, memperoleh keuntungan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Menyeimbangkan ya, terkait Ya, tujuan bisnis dan
tujuan bisnis dengan tanggung jawab sosial. Tujuan bisnis dengan tanggung jawab sosial, menyeimbangkan. Berarti bagaimana suatu perusahaan itu menyeimbangkan antara pendapatannya dengan sosial yang diberikan kepada masyarakat, tanggung jawab sosialnya. Jadi memang setiap perusahaan itu wajib ya untuk mengeluarkan berapa persen dari pendapatan yang diperoleh untuk kegiatan di masyarakat, untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar lingkungan di perusahaan tersebut. Nah, hal itu juga sudah ada ya dalam undang-undangnya, ada dalam kebijakan di perusahaan tersebut. Nah, cara menyeimbangkannya seperti apa? Ya, perusahaan tersebut harus mampu mengelola kebutuhan masyarakat itu apa, yang membuat masyarakat itu bisa memperoleh pendapatan tambahan dan lain-lain ya, bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa persen pendapatan dari perusahaan itu yang dikhususkan untuk mendorong kayak ini ya, agar masyarakat itu lebih berkembang lagi. Contohnya kayak perusahaan mengadakan pelatihan kewirausahaan, misalkan seperti itu. Terus perusahaan juga memberikan edukasi terkait kesehatan, misalkan menyediakan periksa layanan dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu Mas Fahri. Bisa Ya, Bu. dipahami? Oke, terima Ya, Bu. kasih Mas Fahri. Oke, baik, kita lanjut ya di materi pada pertemuan siang menuju sore hari ini. Oke, saya share screen dulu ya untuk materinya. Jadi untuk materi di sore hari ini kita bahas terkait bisnis dan ruang lingkupnya ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada materi ini yakni memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep dasar bisnis serta ruang lingkup kegiatan bisnis dalam konteks praktik dunia usaha, khususnya pada skala usaha kecil dan menengah. Yang selanjutnya kita bahas terkait pengertian bisnis. Kalau menurut Jeff Maduran, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Nah, ini saya ambil pengertian bisnis menurut Jeff Maduran. Sebenarnya untuk definisi dari bisnis ini banyak ya, dari penelitian terdahulu kayak misalkan ya di buku-buku pengantar bisnis dan lain-lain, ini banyak menjelaskan terkait pengertian bisnis, tapi saya lebih fokus ke bukunya Jeff Maduran ya. Kalau pengertian bisnis secara umum ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan mendapatkan laba, profit. Dalam konteks ekonomi, bisnis juga menciptakan nilai tambah dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, jadi itu pengertian bisnis secara umum. Nah, bisa kita tarik kesimpulan ya dari definisi bisnis secara umum, bahwasanya kalau kita tarik garis besarnya saja ya, bahwasanya bisnis ini ya tujuan utama untuk memperoleh laba atau profit ya. Kalau misalkan bisnis ini kita kerjakan tidak tujuan utamanya tidak memperoleh laba atau profit, kenapa bisnis dilakukan ya? Karena memang kita berbisnis ya salah satu tujuannya untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh pendapatan ya. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, selanjutnya terkait tujuan bisnis. Nah, memang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tujuan bisnis yang paling utama yakni untuk mendapatkan keuntungan ya. Karena memang ini menjadi salah satu motivasi utama bagi pelaku bisnis ya. Karena sebagai tindak lanjut untuk keberlanjutan dari bisnis tersebut. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi bisnis harus mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan berkembangnya usaha, maka akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Tujuan yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisnis memberi kontribusi pada peningkatan taraf hidup baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Yang kelima, berkontribusi pada perekonomian negara melalui pembayaran pajak,
ekspor impor, dan peningkatan aktivitas ekonomi, bisnis ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari kegiatan bisnis. Oke, selanjutnya, ruang lingkup bisnis. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, berdasarkan kegiatan ekonominya. Nah, berdasarkan kegiatan ekonomi ini terdiri dari produksi. Ini biasanya kegiatan menghasilkan barang atau jasa ya. Misalkan pabrik makanan, terus jasa desain dan lain-lainnya. Itu jasa, atau mungkin les privat gitu ya. Nah, itu juga salah satu jasa. Kalau misalkan pabrik sepeda motor, nah itu barang ya. Terus distribusi menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Nah, ini penggunaan barang atau jasa oleh konsumen akhir. Nah, ini berdasarkan kegiatan ekonominya. Yang selanjutnya berdasarkan jenis usaha. Ini ada 4 ya, ada usaha agraris, ini di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ya. Terus usaha industri, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, usaha perdagangan, kegiatan jual beli barang atau jasa, usaha jasa memberikan layanan yang tidak berwujud. Ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, jasa itu ya kayak tadi pendidikan, transportasi, konsultasi, atau jasa les itu tadi. Yang selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Nah, kalau kepemilikan ini ada bisnis perorangan, biasanya dikelola sendiri oleh satu orang itu sendiri, oleh pemiliknya. Terus ada kemitraan, firma atau CV ya. Nah, ini biasanya dikelola dari gabungan 4 atau 3 orang atau bisa lebih ya. Kalau firma ini biasanya kayak konsultan hukum itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa dikatakan bentuk firma. Terus perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, dan koperasi. Itu berdasarkan kepemilikan. Yang selanjutnya berdasarkan skala usaha. Nah, ini ada usaha mikro atau UMI, terus usaha kecil ya, terus usaha menengah, dan usaha besar. Nah, yang selanjutnya ada fungsi bisnis. Fungsi pertama ini sebagai fungsi produksi ya, penyedia barang dan jasa. Fungsi kedua sebagai pemasaran, menyampaikan produk ke pasar. Fungsi ketiga sebagai keuangan, mengelola modal dan pembiayaan. Fungsi sumber daya manusia, ini mengelola tenaga kerja. Yang kelima, fungsi administrasi dan manajemen, ini mengatur sistem operasional bisnis. Yang selanjutnya, tantangan dalam dunia bisnis. Ini ada persaingan pasar ya, karena mungkin semakin berkembangnya dunia digital saat ini, terus semakin banyaknya penduduk ya, semakin banyaknya permintaan. Nah, ini juga menimbulkan persaingan di pasar ya. Terus perubahan teknologi ya, karena memang dulu mungkin dari teknologi di konvensional sekarang menjadi di teknologi digital. Jadi perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut agar perusahaan tersebut juga tidak ketinggalan seperti itu. Terus ada regulasi pemerintah yang sering kebijakannya berubah-ubah ya, apalagi saat ini dalam masa transisi ya, dari kepemimpinan Pak Jokowi terus kita beralih ke kepemimpinan Pak Prabowo. Terus dari permintaan konsumen yang selalu berubah, ini juga menjadi tantangan bagi pelaku dunia bisnis ya. Terus isu lingkungan dan keberlanjutan ya. Isu ini juga terkait ya kebermanfaatan perusahaan tersebut bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar. Apakah memang produk yang dihasilkan itu tidak mengganggu lingkungan, ekosistem, dan lain-lain. Nah, ini saat ini masih menjadi isu-isu yang sangat gencar ya dikampanyekan. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan. Makanya banyak perusahaan yang saat ini kayak mengeluarkan produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, perusahaan juga harus bisa mengimbanginya agar perusahaan tersebut ya tetap survive, tetap bertahan di dunia bisnis itu. Jadi kesimpulan dari materi ini yakni bisnis bukan hanya sekedar aktivitas jual beli, tapi juga mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Ruang lingkupnya sangat luas dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sore ya, dari tadi siang menuju sore ya. Nah, oke. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya harap ada beberapa ini ya feedback dari teman-teman dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Oh iya, saya ingin Saya bertanya. Iya, Mas. Apa, Mas Fahri Ramadan? Ya, Bu. Mas Zaki, Bu. Oh, Mas Zaki. Ya, Mas Zaki. Ada yang mau ditanyakan, Mas Zaki? Ya, pertanyaannya, apa contoh nyata kontribusi bisnis kecil terhadap perekonomian daerah seperti Lamongan? Kontribusinya bisnis kecil terhadap perekonomian daerah ya, contohnya Lamongan, karena memang kita dari Lamongan ya. Jadi ya. Nah, jadi biasanya kontribusi setiap kegiatan usaha atau bisnis atau wirausaha ya atau UMKM, karena memang itu kata lain dari bisnis atau wirausaha ya. Nah, biasanya kontribusinya ini bukan hanya bagi Lamongan ya, tapi bagi seluruh wilayah ya. Ini yang pertama untuk menyerap tenaga kerja ya, karena memang banyak masyarakat Lamongan itu bekerja di sektor usaha kecil ya, seperti kuliner ya, terus konveksi dan kerajinan ya, nah juga pertanian. Jadi itu contoh kontribusinya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena dengan adanya kegiatan ini ya, kegiatan bisnis kecil ya. Kalau bisnis skala kecil kan UKM ya, UKM itu. Nah, ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena memang perputaran uang itu hanya terjadi di daerah. Nah, ini juga akan menimbulkan kayak meningkatkan daya beli masyarakat setempat karena memang perputaran uangnya itu hanya di satu lokasi daerah tersebut. Nah, terus ada juga meningkatkan kemandirian dari masyarakat lokal sekitar situ ya. Nah, terus mengembangkan produk unggulan daerah ya. Kalau di daerah Lamongan itu kan rata-rata kayak ini ya, tambak ya. Nah, itu juga bisa menjadi meningkatkan produk unggulan dari hasil tambak, misalkan kayak otak-otak itu kan khas dari Lamongan ya. Terus memperluas jaringan usaha kecil ya, ke luar daerah. Karena memang banyak UMKM Lamongan itu yang menjual produknya secara online ya. Nah, jadi bisa dikenal oleh pihak lain. Jadi itu contoh kontribusi kegiatan usaha atau bisnis kecil terhadap perekonomian daerah seperti Lamongan ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal ya, itu kalau menurut saya. Jadi seperti itu Mas Ngadat ya. Mas Zaki. Oke, bisa dipahami Mas Zaki apa yang saya sampaikan tadi? Iya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas feedbacknya ya Mas Zaki. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi ataukah sudah cukup? Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum kita tutup, ini saya beri tugas ya untuk minggu depan, penugasan di minggu depan kita bahas studi kasus ya, studi kasus. Nah, studi kasusnya nanti ini tugas kelompok ya. Kalau kemarin sudah dibagi ya terkait kelompok-kelompoknya di awal pertemuan ya, sudah pembagiannya, nah nanti disesuaikan itu saja. Nah, nanti dipresentasikan di pertemuan besok ya, terkait studi kasus yang sudah diberikan kemarin. Nah, untuk pengumpulan draft dari hasil diskusinya nanti bisa dikirimkan ke email saya, H-2 pertemuan harus sudah dikumpulkan. Jadi itu tugas kelompok untuk minggu depan. Nanti absensi tolong PJMK ya dikirim ke saya ya.
Oke, terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon maaf jika dari penyampaian saya atau dari apa yang sudah saya sampaikan ada yang kurang paham atau mungkin ini ya belum bisa dipahami. Nanti bisa di chat, kita komunikasi di grup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas materi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir juga ya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat terus ya. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis pada kali ini. Semoga video ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering kali disebut dengan PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan penilaian sertifikasi dosen di tahun 2025 pada gelombang 1. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.